Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus penyekapan beberapa orang yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Di saat disekap, para korban ini mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Bahkan ada yang disekap di dalam kandang anjing. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari seorang pria berinisial AH yang tinggal bersama dengan keluarganya di daerah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diketahui AH ini merupakan seorang pebisnis jual beli mobil second. Sebelum terjadinya penyekapan itu, pada pertengahan tahun 2023, dia telah mendapatkan modal dari rekan bisnisnya yang merupakan seorang dokter kecantikan berinisial WT melalui perantaranya bernama Muhammad Syarif Hidayatullah berusia 43 tahun. Dokter ini pun merupakan dokter yang cukup terkenal di daerah Yogyakarta. Bahkan dia pun seorang influencer dan juga memegang salah satu merek skincare. Setelah 1 bulan berjalan, ternyata usaha penjualan mobil tidak berjalan baik, yang membuat perputaran usaha pun stuck berjalan di tempat. Kondisi itu membuat AH sering mengeluh kepada keluarganya dikarenakan kesulitan untuk menutupi hutangnya tersebut. Kondisi bisnis yang tidak baik ini justru AH tidak memberikan kabar kepada Dr. WT. Melihat adanya gelagat yang kurang baik itu, akhirnya Dr. WT meminta kepada Syarif untuk membantu mengurusi masalahnya dengan AH, yang membuat Syarif pun sering datang untuk menanyakan kapan AH akan melunasi hutangnya tersebut. Namun, tidak adanya kepastian dari AH hingga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2023. Syarif mengutus anak buahnya untuk bertemu dengan AH, dan setibanya di sana, AH berjanji akan membayar hutangnya itu, namun dia meminta waktu untuk membayarnya. Setelah beberapa saat mereka berbincang-bincang, Syarif dihubungi oleh Dr. WT. Dalam pembicaraan itu, Syarif diminta untuk membawa AH menuju ke Jogja untuk mempertanggungjawabkan hutang yang sudah dia berikan. Syarif memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa AH menuju ke Yogyakarta. Pada awalnya, AH pun menolak dan ragu untuk pergi ke Jogja. Selain itu, keluarga dari AH juga mencoba menahan agar anaknya tidak dibawa ke Jogja, dan keluarga berjanji akan memberikan jaminan atas hutang dari AH. Lantaran terus dipaksa, yang membuat AH terpaksa tetap pergi bersama dengan anak buah dari Syarif. Namun pada saat itu, mereka tidak langsung pergi menuju ke Jogja. AH sempat disekap di sebuah kosan bernama The Paragon, Jakarta Barat. Setelahnya baru pergi menuju Sleman, Yogyakarta. Pada keesokan harinya, keluarga dari AH diminta untuk datang ke Sleman. Dan dalam pertemuan itu, di hadapan keluarga, Syarif pun menjelaskan jika AH ini telah membuat kerugian di dalam bisnis yang telah mereka sepakati. Syarif juga meminta uang ganti rugi kepada pihak keluarga. Selain itu, Syarif berjanji jika keluarga memberikan jaminan hutang, maka AH akan dibebaskan. Dan akhirnya, keluarga pun menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan kepada Syarif. Namun, Syarif mengaku jika jaminan itu masih kurang dan meminta jaminan yang lebih besar lagi, sehingga AH pada hari itu tetap tidak bisa dibebaskan. Pada sisi lainnya, pihak keluarga pun merasa cemas lantaran sejak AH dibawa ke Yogyakarta, mereka lost kontak sehingga tidak mengetahui apakah AH ini dalam kondisi baik atau tidak. Setelah 2 bulan berlalu, memasuki bulan Desember 2023, tiba-tiba keluarga mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Lalu panggilan itu pun diangkat dan keluarga sangat terkejut. Ternyata panggilan itu dari AH. AH menceritakan jika selama ini
dirinya disekap di sebelah kandang anjing. Dan selama berada di sana, AH selalu dianiaya dan diberi makanan yang tidak layak. AH juga sempat mengirimkan sebuah video tentang kondisinya yang sedang disekap dan berharap agar keluarga segera datang untuk menolongnya. Panggilan telepon itu pun hanya sebentar dikarenakan takut ketahuan oleh Syarif. AH menggunakan ponsel salah satu penjaga yang merasa iba melihat kondisinya. Sementara pihak keluarga yang mendapatkan kabar ini segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan laporan penculikan serta penganiayaan. Polisi yang menerima laporan itu langsung berkoordinasi dengan Polda Yogyakarta. Ternyata Polda Yogyakarta pun telah mendapatkan laporan tentang orang hilang. Dan akhirnya polisi bergerak cepat mencari serta melacak di mana lokasi penyekapan dari AH. Hingga pada tanggal 7 Desember 2023, polisi berhasil menemukan lokasi di mana AH disekap, yaitu di sebuah kosan di Paragon, Mancasan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada saat digerebek, polisi berhasil menemukan AH yang sudah dalam kondisi terlihat tubuhnya sangat kurus. Terdapat luka memar dan sundutan rokok pada bagian tubuhnya. Ternyata setelah polisi melakukan pengecekan secara keseluruhan, polisi juga menemukan adanya sepasang suami istri bernama Muhammad Sun Haji Eko Cahyono dan istrinya yang berinisial AA. Namun keduanya disekap di ruangan yang terpisah berada di pantry dan kamar nomor 22. Selain itu, ada kesaksian dari penjaga kandang anjing. Dia mengaku kepada polisi jika dirinya sudah diperbudak oleh Syarif selama beberapa tahun terakhir. Pihak kepolisian pun langsung mengevakuasi para korban yang berjumlah 3 orang. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Pak Sutri ini pun disekap di sana sama halnya dengan korban AH, yakni menyangkut masalah bisnis jual beli mobil dengan Syarif. Waktu penyekapan ketiga korban ini sangat berdekatan, periode Oktober hingga Desember 2023. Pada awalnya sebelum penyekapan itu, pasangan ini mendapatkan suntikan dana, namun yang menjadi investor adalah Syarif. Syarif memberikan modal sebesar 1,2 miliar untuk membantu MSE membuka usaha jual beli mobil second, tepatnya pada bulan Juni 2023. Memasuki bulan Juli 2023, bisnis itu pun berjalan baik dan lancar sehingga tidak terjadi permasalahan. Namun ketika bulan Agustus 2023, mulailah MSE ini tidak memberikan keuntungan kepada Syarif. Bahkan aktivitas penjualan pun tidak pernah dilaporkan kepada Syarif. Syarif sempat meminta laporan keuangan penjualan kepada MSE. Namun laporan yang diminta itu tidak pernah diberikan oleh MSE hingga memasuki bulan September dan Oktober 2023. Syarif masih tidak mendapatkan pembagian keuntungan dan laporan keuangan itu pun tidak pernah diberikan. Akhirnya Syarif menanyakan kemana uang yang dia berikan. Setelah terus didesak, akhirnya MSE ini mengakui jika modalnya sudah habis dan disitulah titik permasalahannya dengan Syarif. Setelah itu, Syarif pun menyuruh anak buahnya untuk mendatangi MSE dengan tujuan meminta paksa jaminan pengembalian uang dari Syarif. Lalu MSE dan AA istrinya diajak ke kosan atas perintah dari Syarif. MSE menyerahkan sertifikat, perhiasan, KK, KTP, kunci mobil yang akan digunakan sebagai jaminan pelunasan dari hutangnya itu. Namun sama halnya dengan korban AH, lantaran jaminan itu masih kurang, akhirnya MSE dan istrinya pun disekap. Syarif sempat menanyakan dikemanakan uang itu hingga habis. MSE pun mengakui jika uang itu tidak digunakan sepenuhnya untuk bisnis jual beli mobil, melainkan digunakan untuk berjudi online dan main perempuan. Mirisnya, selama berada di dalam penyekapan, ketiga korban telah mengalami penganiayaan seperti disundut rokok,
dipukuli menggunakan sarung tinju, dan disiram air panas oleh Maya Maxitalia, istri dari Syarif. Bahkan mereka pun tidak diberikan makanan yang layak. Sementara untuk MSE dan AA mendapatkan pelecehan dari anak buahnya Syarif, mereka dipaksa melakukan hubungan badan sambil diolesi balsem pada alat vital keduanya, dan mulut AA dimasukkan cabai. Saat sedang melakukan hubungan badan itu, anak buah dari Syarif merekam kejadian tersebut. Pihak kepolisian yang telah mendapatkan bukti kuat adanya tindakan pidana segera menangkap Syarif dan Maya beserta dengan anak buahnya yang berinisial AS berusia 48 tahun dan YR berusia 36 tahun. Pelaku utamanya adalah Syarif dan Maya sang istri. Keduanya tinggal di Kelurahan Condong Catur Kapenewon, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pihak kepolisian pun mendapatkan barang bukti berupa 4 unit ponsel, 1 tas jinjing, 6 sertifikat rumah, 2 buah sarung tinju, KTP, KK, dan 1 unit motor NMAX berwarna putih. Diketahui pelaku Syarif dan Maya telah menikah sejak tahun 2006 dan memiliki rumah kos The Paragon sejak tahun 2010. Rumah kos itu bisa dikatakan rumah kosan elit di beberapa lokasi yang ada di Indonesia. Oleh sebabnya, mereka memiliki banyak uang sehingga bisa menjadi investor bisnis jual beli mobil. Setelah 2 bulan korban disekap, ada salah satu penjaga yang merasa kasihan terhadap para korban. Hingga akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap. Pada saat ini, status Dr. WT masih menjadi saksi. Apakah Dr. WT ini mengetahui atau terlibat mengenai penyekapan itu? Rencananya dia akan diperiksa setelah pemilu presiden. Namun, apakah sudah diperiksa atau belum, masih belum ada kelanjutan infonya. Selain itu, melalui kuasa hukum, rencananya Syarif dan Maya akan melakukan laporan balik dikarenakan adanya kerugian uang yang telah dialami oleh keduanya mengenai bisnis dengan korban MSE dan AA sang istri. Kasus penyekapan ini dipegang oleh 2 kepolisian. Kasus AH dipegang Polda Metro Jaya, sementara MSE dan AA sang istri dipegang oleh Polda Yogyakarta. Setelah dari kejadian ini, Syarif, Maya, dan kedua anak buahnya pun dikenai pasal berlapis, yakni dijerat pasal 333 tindakan memberikan jaminan sebagai itikat baik. Intisari dari kisah ini, selalu waspada saat akan menjalani kerjasama, baik bagi pemilik modal ataupun yang mengelola usaha. Salah pilih orang, kerugian ujungnya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?